Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesaria Putri Nesa dengan NIM 2402978. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pengantar analisis real, yaitu terkait materi section 3.5 dengan topik utama yaitu De Cauchy Criterion atau dalam bahasa Indonesia kriteria konvergensi Cauchy. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya menyampaikan garis besar dari apa yang akan kita bahas hari ini. Presentasi ini terbagi menjadi 3 bagian utama, di antaranya yang pertama, kita akan membahas lemma 3.5.4 yaitu sifat barisan Cauchy yang selalu terbatas atau bounded. Yang kedua, kita akan masuk ke bagian inti yaitu terdapat pada teorema 3.5.5 tentang kriteria konvergensi Cauchy lengkap dengan pembuktiannya. Dan yang terakhir, kita akan melihat contoh nyata atau aplikasi dari konsep inti. Nah, sebelum mendefinisikan barisan Cauchy ini, apakah teman-teman tahu mengapa kita membutuhkan kriteria ini? Teorema konvergensi monoton hanya bekerja untuk barisan monoton. Bagaimana barisan yang tidak monoton? Disinilah kriteria Cauchy hadir sebagai solusi yang lebih umum. 4 keunggulan kriteria Cauchy diantaranya, yang pertama, tidak mengharuskan kita mengetahui nilai limit terlebih dahulu. Yang kedua, tidak terbatas pada barisan monoton, yaitu berlaku untuk semua jenis barisan. Yang ketiga, memberikan syarat perlu dan cukup untuk konvergensi. Apa itu barisan Cauchy? Secara resmi, barisan X sama dengan Xn dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat H epsilon anggota bilangan asli, sedemikian sehingga jika N dan M lebih besar atau sama dengan H epsilon, maka nilai mutlak dari X sub N dikurangi X sub M kurang dari epsilon. Nah, intinya, suku-suku dalam barisan Cauchy saling mendekati satu sama lain seiring N dan M bertambah besar, bukan mendekati suatu nilai limit yang sudah diketahui. Analoginya seperti sekelompok orang yang awalnya berpencar, lalu semakin lama semakin berkumpul dan rapat. Selanjutnya, lemma 3.5.4 dan langkah pembuktiannya. Bunyi lemma 3.5.4 yaitu setiap barisan Cauchy dari bilangan real bersifat terbatas atau bounded. Pembuktian langkah demi langkah. Langkah 1. Misalkan X sama dengan Xn adalah barisan Cauchy, ambil epsilon sama dengan 1, maka H sama dengan H1 yang memenuhi syarat Cauchy. Langkah 2, untuk semua N, M lebih sama dengan H, berlaku Xn dikurang Xm kurang dari 1, khususnya pilih M sama dengan H. Maka, nilai mutlak X sub N sama dengan nilai mutlak dari X sub N dikurangi X sub H ditambah X sub H, yang lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak dari X sub N dikurangi X sub H ditambah nilai mutlak X sub H yang dikurangi dari 1 ditambah nilai mutlak X sub H. Langkah 3, tetapkan batas atas M. M didefinisikan sebagai supremum dari himpunan yang berisi nilai mutlak X sub 1, nilai mutlak X sub 2 sampai nilai mutlak X sub 1 min 1, dan nilai mutlak X sub H ditambah 1. Maka untuk semua N epsilon berlaku Xn kurang sama dengan M terbukti. Selanjutnya di sini terdapat visualisasi mengapa barisan Cauchy terbatas. Bayangkan sebuah garis bilangan real, suku-suku barisan bertebaran di sepanjang garis ini. Bisa dilihat pada gambar berikut. Suku-suku awal X1, X2, titik-titik X-1 jumlahnya finite, yaitu hanya ada H-1 buah. Pasti ada batasnya, kita ambil nilai mutlak terbesarnya. Suku setelah H, Xn dikurang Xa, kurang dari 1 untuk semua N lebih sama dengan H, artinya semua suku terletak dalam lingkaran berjari-jari 1 di sekitar Xh. Kesimpulannya, suku awal terbatas karena jumlahnya finite. Suku setelah H terbatas karena saling berdekatan. Gabungan keduanya yaitu barisan terbatas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari aplikasi lemma 3.5.4. Prinsipnya, jika suku-suku barisan saling mendekati, maka semuanya pasti berada dalam rentang yang terbatas. Yang pertama yaitu terdapat pada sinyal Wi-Fi. Kekuatan sinyal yang stabil membentuk barisan yang saling mendekati dan selalu berada dalam rentang 0 hingga daya maksimal pemancar. Yang kedua yaitu terdapat pada harga saham stabil. Saat
volatilitas mengecil, harga-harga dari hari ke hari saling mendekati dan selalu ada harga tertinggi dan terendah atau terbatas. Nah, yang ketiga yaitu ada aplikasinya terhadap suhu ruangan ber-AC. Fluktuasi suhu semakin kecil mendekati nilai tertentu dan tidak pernah menjadi tak hingga atau selalu dalam batas wajar. Selanjutnya kita masuk ke teorema 3.5.5 yaitu kriteria konvergensi Cauchy. Teorema ini berbunyi suatu barisan bilangan real konvergen jika dan hanya jika ia merupakan barisan Cauchy. Artinya konvergen ekuivalen dengan Cauchy di dalam himpunan bilangan real. Perhatikan kata jika dan hanya jika. Ini adalah ekuivalensi. Syarat perlu sekaligus syarat cukup. Konvergen jika dan hanya jika Cauchy di dalam himpunan bilangan real. Mengapa penting? Yang pertama, membuktikan konvergensi tanpa harus tahu nilai limitnya. Yang kedua, menghubungkan sifat internal barisan dengan sifat eksternal atau konvergensi. Yang ketiga, fondasi konsep ruang metrik lengkap disebut lengkap karena setiap barisan Cauchy di dalamnya konvergen. Kemudian kita masuk ke pembuktian konvergen Cauchy. Nah, kita masuk ke bagian 1 dulu, yaitu jika barisan konvergen, maka ia adalah barisan Cauchy. Ini terdapat pada lemma 3.5.3. Langkah pertama, misalkan X sama dengan Xn konvergen ke limit X, ambil epsilon lebih dari 0 sebarang. Langkah kedua, karena Xn terdapat K elemen sedemikian sehingga untuk semua n lebih dari K, nilai mutlak dari X sub n dikurangi X bintang kurang dari epsilon per 2. Langkah 3, untuk n, m lebih sama dengan K, gunakan pertidaksamaan segitiga. Nilai mutlak dari X sub n dikurangi X sub m sama dengan nilai mutlak dari X sub n dikurangi X bintang ditambah X bintang dikurangi X sub m yang kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari X sub n dikurangi X bintang ditambah nilai mutlak dari X bintang dikurangi X sub m yang kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 yang sama dengan epsilon. Langkah 4, karena epsilon lebih dari 0 bebas dan K selalu bisa ditemukan, X adalah barisan Cauchy. Kemudian kita masuk ke pembuktian bagian 2 Cauchy konvergen. Jika barisan adalah barisan Cauchy, maka ia konvergen. Bagian ini merupakan inti pembuktian. Langkah pertama, Cauchy terbatas. Dari lemma 3.5.4, X terbukti terbatas. Langkah kedua, gunakan teorema Bolzano-Weierstrass. Karena X terbatas, terdapat subbarisan X aksen sama dengan XNK yang konvergen ke X bintang elemen. Langkah 3, buktikan X konvergen ke X bintang. Ambil epsilon lebih dari 0. Karena X Cauchy terdapat H sehingga untuk n, m lebih sama dengan H. Nilai mutlak dari X sub n dikurangi X sub m kurang dari epsilon per 2. Dan karena XNK untuk K cukup besar dengan XNK lebih sama dengan H. Nilai mutlak dari sub n sub K dikurangi X bintang kurang dari epsilon per 2. Maka untuk semua n lebih sama dengan H, nilai mutlak dari X sub n dikurangi X bintang sama dengan nilai mutlak dari X sub n dikurangi X sub n sub K ditambah X sub n sub K dikurangi X bintang yang kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari X sub n dikurangi X sub n K ditambah nilai mutlak dari X sub n sub K dikurangi X bintang yang kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi limit xn sama dengan x bintang terbukti barisan X konvergen. Nah, dari kedua pembuktian tadi maka dapat kita ringkas pembuktiannya, yaitu terlihat pada diagram alur berikut ini. Nah, 3 kunci pembuktiannya yaitu yang pertama, Cauchy terbatas itu di lemma 3.5.4. Kemudian terbatas ada subbarisan konvergen yaitu melalui Bolzano-Weierstrass. Dan yang ketiga, subbarisan konvergen plus sifat Cauchy itu barisan utama konvergen. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh pertama, tunjukkan bahwa X n sama dengan 1/n adalah barisan Cauchy.
Nilai mutlak dari X sub N dikurangi X sub M sama dengan nilai mutlak dari 1 per N dikurangi 1 per M, yang kurang dari atau sama dengan 1 per N ditambah 1 per M yang kurang dari atau sama dengan 2 per H. Untuk memenuhi nilai mutlak Xn dikurang Xm kurang dari epsilon, pilih H lebih dari 2 per epsilon. Maka 1 per N adalah barisan Cauchy dan konvergen ke 0. Selanjutnya, contoh kedua. Mengapa Xn sama dengan min 1 pangkat N bukan barisan Cauchy? Barisan ini bergantian antara plus 1 dan minus 1. Ambil N genap dan M ganjil. Nilai mutlak dari X sub N dikurangi X sub M sama dengan nilai mutlak dari 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 2. Untuk epsilon sama dengan 1 tidak mungkin ada H dengan Xn dikurang Xm lebih dari kurang dari 1 karena jaraknya selalu 2. Karena tidak konvergen maka tidak Cauchy, konsisten dengan teorema 3.5.5. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi teorema 3.5.5. Nah, untuk ini saya mengambil 4 penerapan aplikasinya. Yang pertama yaitu pada eksperimen ilmiah. Jika selisih antar pengukuran semakin kecil, pengukuran membentuk barisan Cauchy. Ilmuwan yakin hasilnya menuju nilai stabil meski belum tahu nilai pastinya. Yang kedua yaitu pada algoritma machine learning. Saat loss n dikurang loss n minus 1 kurang dari epsilon, model dianggap konvergen. Ini persis kondisi Cauchy. Inilah stopping criterion dalam algoritma optimasi modern. Hentikan literasi jika nilai mutlak dari loss sub n dikurangi loss sub n min 1 kurang dari epsilon. Nah, aplikasi ketiganya yaitu pada teknik konstruksi. Sensor memantau deformasi struktur. Jika perubahan antar pengukuran mendekati 0, struktur dianggap stabil atau barisan Cauchy nyata. Nah, aplikasi terakhirnya yaitu pada metode Newton-Raphson. Literasi berhenti saat nilai mutlak dari X sub N dikurangi X sub N min 1 kurang dari epsilon. Kondisi berhenti ini adalah kondisi Cauchy. Teorema menjamin iterasi sedang menuju nilai yang konvergen. Nah, dari pemaparan saya terkait kriteria Cauchy dapat disimpulkan bahwa kriteria Cauchy merupakan salah satu konsep fundamental dalam analisis real yang memberikan syarat perlu dan cukup bagi konvergensi suatu barisan bilangan real. Melalui lemma 3.5.4 dan teorema 3.5.5 dapat disimpulkan bahwa setiap barisan Cauchy bersifat terbatas dan pada bilangan real akan konvergen. Konsep ini menjadi dasar penting dalam pembuktian matematis serta berbagai penerapan di bidang sains dan komputasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Arnelis, MSI, selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dalam mata kuliah ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak dengan penuh perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.